Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Nurmadoni dari kelas perawatan 4C dengan NIM 2202 Di sini saya akan mempresentasikan makalah inspeksi yang berjudul Implementasi Teknik Inspeksi Gear Pump Hidrolik untuk meningkatkan produktivitas dalam industri otomotif. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang dari gear pump. Gear pump adalah komponen vital dalam dunia permesinan dan teknologi fluida. Dengan desain yang simpel tapi efisien, pompa roda gigi ini menjadi pilihan utama dalam mengalirkan berbagai jenis cairan dari minyak hingga bahan kimia dan makanan. Prinsip kerjanya yang khas menjadikannya elemen inti dalam berbagai aplikasi, termasuk produksi minyak dan gas serta manufaktur. Kemudian, rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi ini ialah yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja gear pump hidrolik dalam industri otomotif. Kedua, bagaimana proses inspeksi gear pump hidrolik dilakukan dalam industri otomotif. Yang ketiga, bagaimana peran gear pump hidrolik dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi energi dalam industri otomotif. Sebelum menjawab perumusan masalah di presentasi kali ini, kita harus mengetahui dulu eee, lebih dalam tentang gear pump. Kita akan mengetahui definisi gear pump hidrolik. Gear pump adalah salah satu jenis pompa hidrolik yang paling banyak digunakan untuk aplikasi fluida seperti mesin hidrolik di industri dan unit alat berat. Sistem kerja pompa gigi adalah dengan menjebak volume tertentu lalu dikeluarkan dalam volume konstan. Umumnya, gear pump terdiri dari housing dengan dua penutup. Pompa bergerigi yang bertenaga dan berpenggerak ditopang dalam 4 bantalan gesekan. Media dialirkan dari sisi hisap ke sisi tekanan pompa. Media yang dipompa dipindahkan dari antara celah antara gigi pada titik di mana gigi bertautan. Karena alasan ini, gear pump dikenal sebagai pompa perpindahan. Gear pump ini digolongkan menjadi dua, yakni internal dan eksternal eksternal gear pump. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang internal gear pump. Apa sih internal gear pump itu? Jadi internal gear pump adalah eee pump yang menggunakan dua buah elemen berbentuk gigi yang berputar membentuk ruang terisolasi atau sealed chamber. Ruang isolasi ini volumenya bervariasi seiring dengan berputarnya elemen berbentuk gigi. Fluida akan masuk ke ruang terisolasi yang awalnya akan mengalami pembesaran dan kemudian mengalami penyempitan. Internal gear pump menggunakan roda gigi dalam yang biasanya terhubung dengan penggerak, dan roda gigi luar yang biasanya berfungsi sebagai idler. Pada awalnya, cairan masuk melalui suction port yang terletak di antara rotor atau roda gigi besar dan idler roda gigi kecil. Selanjutnya, cairan masuk melalui celah di roda gigi. Komponen berbentuk bulan sabit membagi fluida dan berfungsi sebagai sel antara suction port dan discharge port. Fluida yang membanjiri discharge port akan didorong terus oleh fluida di belakangnya, memungkinkan fluida terus mengalir. Kemudian yang kedua ialah external gear pump. External gear pump ini ialah gigi-gigi dari pompa membentuk ruang kosong melalui tautan antar gigi atau mesh dan cairan mengalir melalui rongga-rongga antar gigi tersebut. Kemudian cairan ditekan antara mesh lalu didorong menuju lubang discharge. Gear pump bekerja dengan cara mengalirkan fluida melalui celah-celah antara gigi dengan dinding. Kemudian fluida dikeluarkan melalui saluran outlet karena sifat pasangan roda gigi yang selalu memiliki titik kontak suatu pasangannya meskipun roda gigi tersebut berputar. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh mekanisme gear pump untuk mengalirkan fluida. Dengan kata lain, secara ideal, fluida tidak akan masuk melalui titik kontak pasangan roda gigi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara kerja gear pump hidrolik. Pertama-tama, ketika pasangan roda gigi mulai berputar, daerah pada sisi hisap membesar sehingga tekanannya turun dan cairan masuk dan terjebak pada celah gigi ketika berputar. Kemudian cairan bergerak di celah antara gigi dan kas. Lalu, pasangan gigi mendorong cairan sehingga keluar pada sisi buang dengan tekanan. Karena roda gigi ditumpu oleh bantalan pada kedua sisinya, pompa ini dapat bekerja tanpa berisik, dapat dipergunakan pada tekanan tinggi dan porosnya tidak mudah melengkung. Girpa mengalirkan fluida melalui celah antara gigi dan dinding. Karena sifat pasangan roda gigi yang selalu memiliki titik kontak, fluida kemudian dikeluarkan melalui saluran outlet. Mekanisme girpa mengalirkan fluida dengan memastikan bahwa pasangan roda gigi selalu berkontak satu sama lain, meskipun roda gigi berputar.
Dengan kata lain, secara ideal, fluida tidak akan masuk melalui titik kontak antara kedua roda gigi, karena roda antara dinding dan roda gigi semakin besar. Volume fluida yang dialirkan meningkat seiring dengan jumlah gigi yang lebih sedikit. Meningkatkan RPM roda gigi dapat meningkatkan flow rate juga. Pompa jenis ini tidak membutuhkan katup atau valve seperti pompa reciprocating. Kemudian kita akan membahas komponen-komponen pada gear pump hidrolik. Yang pertama ada seal retainer, kedua ada seal, ketiga backup seal, keempat isolation plates, kelima ada space, yang keenam drive gear, tujuh idle gear, kemudian ada housing, lalu mounting, flank seal, dan juga balance plate. Lalu peran gear pump dalam industri otomotif. Gear pump hidrolik meningkatkan efisiensi energi, produktivitas, dan mengurangi kebisingan dalam industri otomotif. Faktor-faktor yang merugikan kinerja gear pump hidrolik secara diam-diam mempengaruhi efisiensi operasional dan konsumsi energi. Peran gear pump dalam industri otomotif yang pertama yaitu meningkatkan kinerja tinggi gear pump hidrolik, mempercepat produksi dan meningkatkan efisiensi industri otomotif secara bertahap. Kemudian peran yang kedua ialah efisiensi gear pump hidrolik menghasilkan pengurangan penggunaan bahan baku, mempercepat produksi, dan menghemat biaya pengoperasian. Selain itu, kinerja yang lebih efisien mengurangi kebisingan operasional. Lalu faktor-faktor apa saja yang mengaruhi kinerja gear pump hidrolik? Beberapa faktor mempengaruhi kinerja gear pump hidrolik dalam industri otomotif. Pertama, volume silinder dan perbandingan kompresi harus sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kinerja yang optimal. Selanjutnya, katup pengatur tekanan perlu berfungsi dengan baik untuk mengontrol gaya-gaya elemen penggerak. Kemudian debu juga menjadi faktor penting. Akumulasi debu dalam gear pump hidrolik dapat mengganggu kinerjanya. Selain itu, kondisi minyak pelumas pipa dan filter dalam sistem hidrolik juga mempengaruhi performa gear pump. Pengaturan tekanan dan solenoid harus tepat, begitu pula dengan pengontrolan tekanan dan dalam kinerja gear pump hidrolik. Kemudian yang terakhir, pengukuran menggunakan dinamometer harus akurat untuk memastikan kinerja yang optimal. Keseluruhan faktor-faktor ini harus diperhatikan untuk menjaga kinerja gear pump hidrolik dalam industri otomotif. Lalu, proses inspeksi gear pump hidrolik dalam industri otomotif. Yang pertama, memastikan fluida tetap aman. Penting untuk memeriksa keamanan fluida selama inspeksi gear pump hidrolik. Jenis fluida bervariasi, mulai dari alkohol hingga cairan densitas tinggi. Hal ini meningkatkan akurasi penggerakan komponen, efisiensi operasional, dan mengurangi biaya perawatan serta penggantian komponen secara berkala. Yang kedua, pemeliharaan dan pengujian. Langkah-langkah seperti memeriksa kondisi gear pump di luar dan di dalam, serta pemeriksaan koneksi hos, kelasan, dan kondisi kunci penting untuk pemeliharaan dan pengujian gear pump hidrolik. Langkah-langkah ini membantu mencegah kerusakan dan kegagalan sistem hidrolik, serta mengurangi downtime. Lalu yang ketiga, membongkar pompa. Membongkar pompa selama inspeksi memungkinkan identifikasi masalah masalah potensial dan perbaikan yang proaktif. Proses ini mengurangi downtime sistem hidrolik dan resiko kerusakan. Lalu yang keempat adalah memeriksa komponen. Inspeksi komponen gear pump hidrolik penting untuk mencegah gangguan atau kegagalan sistem. Kerusakan pada gear pump dapat menyebabkan masalah yang signifikan dalam operasi. Lalu inspeksi yang selanjutnya yaitu pelumasan. Pelumasan yang tepat memastikan aliran cairan yang stabil, menggerakkan komponen hidrolik, dan mencegah kerusakan atau kebocoran. Ini penting untuk menjaga kinerja dan menjaga masalah dalam sistem hidrolik. Lalu yang keenam ialah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja gear pump hidrolik dengan dinamometer atau alat pengukur lainnya membantu memastikan bahwa sistem hidrolik beroperasi secara optimal dan efisien. Lalu yang ketujuh ialah memperbaiki dan merawat. Perbaikan dan perawatan yang tepat diperlukan jika ada komponen yang rusak atau tidak berfungsi. Inspeksi rutin, pemeliharaan, dan penggantian komponen yang rusak diperlukan untuk menjaga kinerja gear pump hidrolik.
Lalu yang terakhir ialah pengujian kembali. Setelah perbaikan semua dilakukan, penting untuk menguji kembali gear pump hidrolik untuk memastikan kinerja sistem hidrolik yang optimal. Ini membantu menjamin bahwa perbaikan telah berhasil dilakukan dan sistem beroperasi dengan baik. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.